Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan setelah membahas tentang taradufnya lafadz fardu dan wajib dan taradufnya lafadz-lafadz mandub, sunnah ila akhirih. Sekarang masuk di penjelasan di dalam terkait taraduf itu. Seakan-akan ada khilaf di taraduf itu. Di sini diterangkan wal khulfu fil mas'alataini lafdhiyun. Al khulfu perbedaan di dalam dua masalah. Artinya yakni dua masalah itu adalah masalah taradufnya al-fardu wal wajib dan taradufnya al-fadhil mandub. Ini dua masalah ini. Permasalahan itu khilafnya adalah khilaf lafzi. Jadi perbedaan di dalam fardu itu taraduf dengan wajib atau tidak, ada perbedaan di situ. Itu adalah perbedaan secara lafaz saja, bukan secara isi, secara makna, secara substansi. Hanya perbedaan retorika saja kalau bahasanya. Aidun ilal lafzi wa tasmiyah. Maksudnya adalah perbedaan itu kembali kepada secara lafaz dan penamaan saja. Idhasilhu fi tsaniyah, karena kesimpulan di dalam permasalahan kedua yaitu al-fadhil mandub anna kullan minal aqsami salasa, masing-masing dari tiga bagian ini setelah kita memahami yang kemarin, tiga bagian ini memuat satu adalah as-sunnah, sesuatu yang dilakukan Nabi terus-menerus. Yang kedua adalah mustahab, yang dilakukan Nabi sesekali. Yang ketiga adalah at-tatawwu, yang enggak pernah dilakukan Nabi tapi ikhtiar manusia sendiri untuk melakukannya. Masing-masing dari ketiga ini kama yusamma bismin minal asma'i salasah, seperti halnya bisa dinamakan dengan masing-masing dari ketiganya. Kama yusamma bismin minal asma'i salasah kama dzukira. Hal yusamma bi ghairihi minha anna kullan minal aqsami as-salasah kama yusamma bismin minal asma'i salasah, seperti halnya dinamakan masing-masing dari tiga nama itu. Hal yusamma bi ghairi minha, apakah bisa masing-masing itu dinamakan dari masing-masing ketiga itu? Artinya apakah tiga bagian sunnah, mustahab, tatawwu dengan pengertian masing-masing ini bisa enggak sunnah ini dinamakan mustahab atau sebaliknya, mustahab dinamakan tatawwu atau sebaliknya, atau sunnah dinamakan tatawwu atau sebaliknya? Nah, faqala al-qadhi wa ghairuhu, maka Qadhi Husain berkata, Qadhi ini yang dimaksud adalah Qadhi Husain, wa ghairuhu dan selainnya ini ada Imam Baghawi, ada Imam Ghazali dan yang lainnya, Imam Al-Khawarizmi dan yang lainnya. Menurut Qadhi Husain dan selain Qadhi Husain lah, tidak bisa. Artinya tidak bisa dinamakan itu sunnah, nggak bisa dinamakan mustahab, tatawwu dan selainnya. Karena masing-masing punya makna sendiri. Idis sunnatu at-tariqatu wal adatu. Karena sunnah ini adalah tariqah, jalan, wal adatu dan kebiasaan. Wal mustahabu dan mustahab ini adalah al-mahbub maknanya. Wat tatawwu yang disenangi. Wat tatawwu az-ziyadatu. Tatawwu ini adalah ziyadah, lebihan. Jadi nggak bisa masing-masing dari ketiga ini dinamakan dari masing-masing namanya. Wal aksaru na'am. Menurut kebanyakan ulama selain Qadhi Husain dan selainnya ini, wal aksaru mengatakan na'am, bisa dinamakan. Wa yasduqu ala kulli minal aqsami annahu tariqatun. Dan benar atas masing-masing dari pembagian ini bahwa masing-masing ini adalah tariqah. Maksudnya tariqah itu wa adatun fitin, tariqah dan adat fitin, kebiasaan agama atau jalan dari agama itu. Maksudnya masing-masing itu bisa dinamakan tariqah wa adatun fitin. Mustahab ini ya tariqah wa adatun fitin, tatawwu ini ya tariqah wa adatun fitin. Wa mahbubun lisyari'i, dan dicintai oleh syariat. Tariqah ini kan dicintai, adat fitin ini juga dicintai oleh syariat. Bisa juga dinamakan masing-masing. Mahbub ini mahbub kepada tariqah,
atau thariqah yang mahbubah. Wa zaidun alal wajib, dan zaid alal wajib ini yang tatawu ya, dan melebihi wajib. Sunnah, thariqah, atau fitin, mahbub, mahbub li syara' ini juga zaidun alal wajib. Sunnah dan mustahab ini kan zaidun alal wajib. Jadi masing-masing bisa dinamai dengan nama masing-masing. Ini khilaf. Menurut Qadhi Husain dan selainnya tidak bisa, menurut aksaru ulama bisa. Wafil ula, dan di permasalahan yang pertama, berarti permasalahan al-fardu wal wajib ini, taradufnya fardu wal wajib, ada khilaf itu antara Imam Hanafi dan selain Imam Hanafi. Wafil ula annama sabata biqot'iyin kama yusamma fardun hal yusamma wajiban. Kalau taraduf antara antara fardu dan wajib, kemudian ada khilaf, menurut Imam Hanafi tidak taraduf itu, tapi khilafnya adalah khilaf lafzi, berarti khilaf mengatakan taradufnya fardu dan wajib itu adalah khilaf ya, taradufnya fardu dan wajib itu khilaf. Khilafnya adalah khilaf lafzi. Kalau memang khilaf lafzi, bisa nggak dinamakan fardu itu wajib? Annama sabata biqot'iyin kama yusamma fardun. Bahwa yang tetap dengan dalil qot'i seperti halnya dinamakan fardu, ini menurut Abu Hanifah ya. Hal yusamma wajiban, apakah bisa dinamakan wajib? Wa ma sabata bidzanniyin kama yusamma wajiban hal yusamma fardun. Dan yang ditetapkan dengan dalil dzanni dinamakan wajib, ini apakah bisa dinamakan fardu juga? Fa indal hanafiyatillah, menurut madzhab Hanafi, ini jawaban ya, baru jawabannya ini. Menurut Abu Hanifah tidak bisa dinamakan fardu yang dinamakan dalil yang ditetapkan dengan dalil qot'i dinamakan fardu, ini tidak bisa dinamakan wajib. Yang ditetapkan dengan dalil dinamakan wajib nggak bisa dikatakan fardu. Akhzan, alasannya adalah karena mengambil dalil dari lil fardi min faradu asyai'ah, dari fi'il madhi faradu asyai'ah dengan makna ay hazzahu ay qata'a ba'dahu, yaitu memutuskan, memastikan, qata'a ba'dahu, memastikan sebagiannya. Qata'a ini bermakna memutus ya. Min faradu asyai'ah hazzahu ay qata'a ba'dahu, memutus ya, memutus sebagian. Walil wajibi, dan dari wajib ini diambil dari wajaba asyai'u wajbatan. Wajaba dengan masdar wajbatan, makna sakoto, maknanya adalah jatuh. Wa ma sabata bidzoniyin, adapun yang tetap dengan dalil dzonni yang dinamakan wajib menurut mazhab Hanafi, itu sakitun. Sakitun itu gugur dengan makna wajaba wajbatan tadi. Min qismil maklum, dari bagiannya ilmu yang diketahui, maklum, sesuatu yang diketahui. Karena maklum, sesuatu yang diketahui ini dasarnya harus yakin, harus dalil qot'i. Karena ini dalil dzonni, wajib, maka dia gugur dari maklum. Persis, maknanya persis dari wajaba wajibatan, yang maknanya adalah gugur, karena dia gugur dari maklum. Karena maklum itu dengan dalil qot'i, tidak dengan dalil dzonni. Wa indana na'am, menurut kita mazhab Syafi'i ya, na'am, bisa dinamakan fardu, bisa dinamakan wajib, wajib bisa dinamakan fardu. Akhzan min faradu asyai'a ay qattaruhu, karena diambil fardu itu diambil dari madi faradu asyai'a ay qattaruhu, yaitu menetapkan qattaruhu. Wa wajaba asyai' wujuban, dan diambil dari wajib, diambil dari wajaba asyai' wujuban ay sabata, menetapkan. Jadi maknanya sama. Maknanya faradu asyai' dan wajib asyai', fardu dan wajib ini maknanya sama. Ini menurut mazhab Syafi'i. Wa kullun minal muqaddari wasabiti, masing-masing dari muqaddar dan sabit, yang ditetapkan dan yang tetap, itu lebih umum daripada penetapan dengan qot'i atau dzonni. Jadi istilah muqaddar atau sabit ini lebih umum dari yang ditetapkan dengan qot'i atau ditetapkan dengan dalil dzonni. Artinya qot'i pun bisa dinamakan muqaddar dan sabit, dzonni pun bisa dinamakan muqaddar dan sabit. Berarti
sama-sama bisa dikatakan yang ditetapkan dengan dalil qot'i atau dzanni ini bisa dikatakan muqaddar atau sabit, fardu dan wajib. Sebenarnya mazhab Hanafi pun agak begitu mirip ya, nggak beda ya, nggak bedanya itu adalah kalau ditetapkan dengan dalil qot'i sama-sama kita setuju dinamakan fardu, sama-sama. Bedanya apakah wajib ini bisa dinamakan atau tidak, kan nggak bisa. Kalau sama-sama ditetapkan dalil dzanni namanya wajib, ya sama-sama sepakat bisa dinamakan wajib. Tapi apakah bisa dinamakan fardu? Nah, itu kan bedanya di situ. Wa ma'khuduna aktsar istimalan, dan yang kita ambil dalilnya itu lebih banyak penggunaannya. Artinya lebih banyak penggunaannya itu adalah penggunaan farodo yang bimakna qaddaro dan wajaba bimakna sabata itu lebih banyak penggunaannya dibandingkan dengan ma'khudnya mazhab Hanafi. Ma'annahum naqadu aslahum fi asya. Besertaan bahwa mazhab Hanafi itu merombak kaidah asalnya di dalam beberapa masalah. Artinya merombak kaidah asalnya itu adalah tadi mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang ditetapkan dengan dalil qot'i dinamakan fardu, yang ditetapkan dengan dalil dzanni dinamakan wajib. Nah, di sini ada ditemukan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan kaidahnya itu. Minha termasuk adalah ca'luhum masharub irrasi. Mereka menjadikan mengusap seperempat kepala wal qa'dah fi akhir sholat, dan qa'dah fi akhir sholat, duduk di akhir sholat, wal wudu'a minal fasti, duduk di akhir sholat, duduk tahiyat itu ya. Wal wudu'a minal fasti, dan wudu, wajibnya fardunya wudu, minal fasti, wajibnya wudu dari bekam, ini dijadikan fardu oleh mazhab Hanafi. Jadi ada beberapa temuan masalah, yaitu mengusap seperempat kepala, duduk di akhir sholat, wudu dari karena setelah bekam, itu dinamakan fardu. Ma'annaha lam tasbut bidalin qot'in. Besertaan kita temukan bahwa masalah-masalah itu tidak ditetapkan dengan dalil qot'i, artinya dengan dalil dzanni. Berarti istilah yang tepatnya wajib. Tetapi mereka menyebutnya fardu. Ini dinamakan naqdu aslahum, tanakut. Antara dalilnya itu ada tanakut. Harusnya yang ditetapkan dengan dalil dzanni itu istilahnya adalah wajib, mereka mengatakan itu adalah fardu. Ini maksudnya naqdu aslahum fi asya. Wa ma marra, adapun kasus yang sudah terlewat, apa kasusnya itu? Min anna tarkal fatihati minas salat la yusiduhu ha indahum aitunana la yadurru. Bahwa meninggalkan Fatihah dari sholat itu tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat. Menurut mazhab Hanafi, jadi meninggalkan Fatihah ini menurut mazhab Hanafi tidak merusak sholat. Karena apa? Karena dalilnya membaca Fatihah ini adalah ditetapkan dengan dalil dzanni. Istilahnya adalah wajib dalam mazhab Hanafi. Sedangkan yang fardu di dalam sholat itu adalah membaca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. La yusiduha indahum aidunana, bukan menurut kita. Artinya bukan menurut kita tidak seperti itu. Kalau menurut kita meninggalkan Fatihah membatalkan sholat. Wa ma marra, ma ini mubtada, khobarnya adalah la yadurru. Ini tidak mengapa, tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah di dalam mana? Fi annal khulfa lafdiyun. Kan musannaf menerangkan bahwa khilafnya ini sebatas lafzi. Kalau khilafnya sebatas lafzi berarti isinya ya enggak beda, artinya sama isinya. Lafadznya saja yang beda. Terus kemudian kita temukan bahwa meninggalkan Fatihah dari sholat ini menurut mazhab Hanafi tidak merusak sholat, tidak membatalkannya, tapi menurut mazhab kita membatalkannya. Nah, itu kan ada kesan bahwa khilafnya itu sampai makna.
permasalahan seperti itu tidak menjadikan masalah bahwa khilafnya itu tetap lafzi. Li'annahu hukmun fiqhiyun, karena masalah itu adalah hukum fikih. Artinya hukum fikih itu berdasarkan dalil, la dakhlalahu fit tasmiyah, tidak ada sangkut pautnya di dalam masalah penamaan. Kita berbicara masalah penamaan, bukan berbicara masalah dalil.